Tahu RI kerahkan pasukan, Netanyahu tarik IDF dari Gaza dan Rafah. Adu kuat, TNI vs IDF, Israel kalah telak. Kita semua telah mengetahui bahwa Prabowo selalu menhan, dan diinstruksi Presiden Jokowi, serta disetujui PBB, Indonesia akan mengirim pasukan ke Gaza Palestina. Tentu saja hal ini menyita perhatian dunia, karena militer RI kini sudah turun tangan. Tak cuma itu, Indonesia yang dikenal dengan kehati-hatiannya, kini telah mengambil langkah konkret untuk melibatkan militer, agar lebih mudah mencerna informasi ini. Kita akan membahasnya jadi beberapa sesi. Oke, sebagai awal dari pembahasan, saat ini Indonesia berani mengirim pasukan ke Gaza. Hal ini dikonfirmasi Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. Kami, Indonesia, siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak, kata Prabowo, saat menghadiri pertemuan International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialog ke-21 di Singapura. Tentu saja usulan ini sangat berani, apalagi konflik Timur Tengah sangatlah pelik, namun kita memiliki pasukan yang kuat. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian di Gaza, dan mendukung terjadinya gencatan senjata antara Palestina dengan Israel. Ia juga mengatakan bahwa langkah tersebut sebagai cara Indonesia mendukung seluruh upaya yang dapat mempercepat perkembangan two-state solution guna mengatasi konflik Palestina-Israel. Selain itu, ia mengatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan kedua belah pihak. Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga sipil Palestina yang terluka serta membutuhkan perawatan di rumah sakit lapangan, ujarnya. Ia lantas menekankan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan dirinya untuk mengevakuasi, menerima, dan merawat sekitar 1.000 pasien dengan perawatan medis dalam waktu dekat. Dalam forum internasional tersebut, ia juga mengimbau seluruh pihak untuk bekerja sama, mewujudkan gencatan senjata permanen dan perdamaian yang komprehensif antara Palestina-Israel. Sementara itu, ia menjelaskan bahwa konflik di Gaza menjadi penting karena Indonesia menjadi bagian dari negara dengan pemeluk umat Muslim terbesar di dunia. Meskipun, kata dia, konflik tersebut berada di Gaza, Timur Tengah, bukan Asia Tenggara. Tak lama setelah berita ini terbit, kabar dari Israel kemudian berhembus, saat Netanyahu tiba-tiba ingin menarik pasukannya dari Palestina. Pasukan pertahanan Israel IDF menarik tentaranya dari Gaza Utara. Kondisi itu terjadi seusai tentara IDF melancarkan serangan tanpa henti di Gaza Utara selama 20 hari. Hal itu disampaikan oleh stasiun televisi Al Jazeera, yang menyebut pasukan Israel ditarik mundur dari Gaza Utara. Penarikan mundur pasukan Israel dilakukan setelah IDF menyerang kamp pengungsian Jabalia. Media tersebut mengatakan seluruh pasukan Israel ditarik dari semua wilayah di Gaza Utara, seperti Jabalia, Beit Lahia, Beit Hanoun. Kondisi itu juga terjadi setelah tentara Israel kerap masuk jebakan pasukan perlawanan Palestina. Tahu RI kerahkan pasukan, Netanyahu tarik IDF dari Gaza dan Rafah. Adu kuat, TNI vs IDF, Israel kalah telak. Kita semua telah mengetahui bahwa Prabowo selalu menhan, dan diinstruksi Presiden Jokowi, serta disetujui PBB, Indonesia akan mengirim pasukan ke Gaza Palestina. Tentu saja hal ini menyita perhatian dunia, karena militer RI kini sudah turun tangan. Tak cuma itu, Indonesia yang dikenal dengan kehati-hatiannya, kini telah mengambil langkah konkret untuk melibatkan militer, agar lebih mudah mencerna informasi ini. Kita akan membahasnya jadi beberapa sesi. Oke, sebagai awal dari pembahasan, saat ini Indonesia berani mengirim pasukan ke Gaza. Hal ini dikonfirmasi Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. Kami, Indonesia, siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak, kata Prabowo, saat menghadiri pertemuan International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialog ke-21 di Singapura. Tentu saja usulan ini sangat berani, apalagi konflik Timur Tengah sangatlah pelik, namun kita memiliki pasukan yang kuat. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian di Gaza, dan mendukung terjadinya gencatan senjata
antara Palestina dengan Israel. Ia juga mengatakan bahwa langkah tersebut sebagai cara Indonesia mendukung seluruh upaya yang dapat mempercepat perkembangan two-state solution guna mengatasi konflik Palestina-Israel. Selain itu, ia mengatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan kedua belah pihak. Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga sipil Palestina yang terluka serta membutuhkan perawatan di rumah sakit lapangan, ujarnya. Ia lantas menekankan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan dirinya untuk mengevakuasi, menerima, dan merawat sekitar 1.000 pasien dengan perawatan medis dalam waktu dekat. Dalam forum internasional tersebut, ia juga mengimbau seluruh pihak untuk bekerja sama, mewujudkan gencatan senjata permanen dan perdamaian yang komprehensif antara Palestina-Israel. Sementara itu, ia menjelaskan bahwa konflik di Gaza menjadi penting karena Indonesia menjadi bagian dari negara dengan pemeluk umat muslim terbesar di dunia. Meskipun, kata dia, konflik tersebut berada di Gaza, Timur Tengah, bukan Asia Tenggara. Tak lama setelah berita ini terbit, kabar dari Israel kemudian berhembus, saat Netanyahu tiba-tiba ingin menarik pasukannya dari Palestina. Pasukan pertahanan Israel IDF menarik tentaranya dari Gaza Utara. Kondisi itu terjadi seusai tentara IDF melancarkan serangan tanpa henti di Gaza Utara selama 20 hari. Hal itu disampaikan oleh stasiun televisi Al Jazeera, yang menyebut pasukan Israel ditarik mundur dari Gaza Utara. Penarikan mundur pasukan Israel dilakukan setelah IDF menyerang kamp pengungsian Jabalia. Media tersebut mengatakan seluruh pasukan Israel ditarik dari semua wilayah di Gaza Utara, seperti Jabalia, Beit Lahia, Beit Hanoun. Kondisi itu juga terjadi setelah tentara Israel kerap masuk jebakan pasukan perlawanan Palestina.